Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menyapa kita semua pada pagi hari ini. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh akan kami dengarkan sebentar lagi. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Karena itu Bapa, berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberkati kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu sebelum saya membaca firman Tuhan, kita sebutkan dulu merdeka. 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 Terima kasih untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita, rakyat Indonesia. Sekarang mari kita mendengarkan apa yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 yang menjadi nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Wah, luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi hari ini. Lebih baik daripada awalnya. Iya Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita kaitkan ini dengan kemerdekaan Republik Indonesia, tentu menjadi jelas bagi kita bahwa sekarang ini kita lebih baik daripada dahulu. Dahulu kala kita dijajah oleh orang luar, Belanda, 465 tahun lebih kurangnya. Jepang 3,5 tahun lamanya. Beratus tahun kita dijajah. Tentu awal yang tidak baik. Tentunya ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi sekarang jauh lebih baik. Bangunan-bangunan gedung-gedung yang tinggi telah dibangun. Dan yang paling penting kita menjadi bangsa yang merdeka. Yang tidak dijajah oleh bangsa lain, oleh negara lain. Kita berdaulat atas negara kita sendiri. Akhir yang menjadi hal yang lebih baik, suatu hal yang lebih baik. Tetapi ternyata bukan itu saja yang perlu di dalam kehidupan ini. Ternyata disambung lagi dengan kata-kata yang mengatakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi bukan akhir saja yang perlu baik, keadaan saat ini saja yang perlu baik, tetapi harus disertai dengan sikap yang panjang sabar. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk menjadi tinggi hati bagi kita, mentang-mentang kita bangsa yang berdaulat, bangsa yang sudah maju, katakanlah demikian. Walaupun dibanding dengan Amerika kita belum ada apa-apanya atau masih setengah maju ya. Mereka kalau kita lihat sudah bisa membuat sebuah film kolosal yang luar biasa dengan nilai kontrak luar biasa yang triliunan ya, bahkan untuk para pemain filmnya itu contoh. Nah, tetapi apapun yang kita peroleh yang menjadi kebanggaan negara yang merdeka tidak untuk kita sombongkan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bahkan kita diajarkan untuk panjang sabar Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 14b, Tuhan Yesus berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ternyata orang-orang yang sabar itu sangat berkaitan erat dengan orang-orang yang rendah hati. Nah, tetapi orang-orang yang tinggi hati, Tuhan Yesus berkata, mereka akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Maka oleh sebab itu, kita perlu panjang sabar yang menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati. Ternyata orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak sabar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada kaitannya dengan hal itu ternyata. Mengapa? Karena memang ternyata orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang suka protes, yang suka sekali mengkoreksi orang lain, yang tidak sedikit pun sabar untuk mampu menerima eksistensi orang lain, yang tidak mampu untuk menahan diri, itu berarti adalah orang-orang yang sombong. Dikatakan oleh pepatah, selumbar di seberang lautan dilihat, balok di depan mata tidak dilihat. Nah, orang-orang yang tidak panjang sabar seperti ini seringkali melihat kekurangan orang lain, menghakimi orang lain, selumbar di mata orang lain, di seberang lautan sana dilihat. Tetapi balok di depan mata, kesalahannya yang begitu besar, tidak dilihatnya. Inilah orang-orang yang tidak sabar, yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, yang tidak bisa rendah hati. Sikap siapakah seperti ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi dikecam oleh Tuhan Yesus karena menganggap lebih dari orang lain dalam kebaikan dan kesucian hidup, dan menganggap orang lain tidak layak, salah, tidak benar, dan sebagainya. Berbeda sikap orang-orang Farisi dengan pemungut cukai. Di dalam Lukas 18 ayat 13 dikatakan di sana, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Sikap kerendahan hati yang mengakui bahwa dia adalah orang berdosa, yang mengakui kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang tidak layak, karena itu dia tidak berani menengadah ke langit, yang memohon belas kasihan Tuhan karena dosa-dosanya, bukan seperti orang Farisi yang sombong, yang mengatakan, "Ya Tuhan, syukurlah aku tidak seperti mereka," yang menganggap dirinya suci dan baik. Karena itu Tuhan Yesus berkata juga, mengingatkan semua orang. Katakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 29, "Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Itu dikatakan oleh Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Salah satu alasan mengapa Yesus berkata demikian, karena Tuhan tahu kita perlu belajar rendah hati. Karena dengan kerendahan hatilah kita dapat menghadapi dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan tampil sebagai pemenang. Karena orang-orang yang rendah hatilah yang diberikan karunia hikmat surgawi. Karena orang-orang yang rendah hati pastilah orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita hidup dengan kesabaran. Buah-buah roh, sabar, dan mampu menguasai diri. Dan tidak selalu melihat kesalahan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Mari kita berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu belajar untuk rendah hati dan memiliki hati yang lemah lembut. Tuhan membenci orang yang sombong dan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan benci kepada orang-orang yang meninggikan dirinya, yang selalu menghakimi orang lain. Orang sombong itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibarat orang yang sedang berada di atas bukit. Ia memandang orang-orang yang di bawah kecil, padahal ia tidak sadar bahwa orang-orang di bawah juga memandangnya kecil. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang tunduk dan sikap yang hormat untuk belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena belajar untuk menjadi rendah hati itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya adalah hal yang sulit. Tetapi kita mau untuk datang kepada Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sabar dan rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami selalu untuk rendah hati Tuhan di dalam kehidupan kami, belajar menjadi orang yang sabar, yang mampu menahan diri, yang tidak menghakimi orang lain, yang tidak melihat selumbar di seberang lautan, tetapi balok kesalahan kami di depan mata tidak kami lihat karena kami tidak mengkoreksi diri. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, karena orang-orang yang rendah hatilah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.